Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anggira Darwintara. Saya mahasiswa ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, ya karena saya mahasiswa ilmu hadis, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada penonton semua bagaimana cara mendownload software hadis, yaitu Hadissoft. Sebelumnya saya kasih pengantar dulu ya. Software hadis itu ada banyak jenisnya, teman-teman. Sebelumnya software hadis itu biasanya merupakan software yang berisi kumpulan kitab-kitab hadis dalam bentuk soft file. Misalnya dalam bentuk e-book atau ya pokoknya gitulah. Kumpulan kitab-kitab hadis dalam bentuk soft file yang mana kita bisa akses hadis-hadis melalui melalui aplikasi itu, melalui software itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mendownload software Hadissoft. Nah, sebelum itu apa kegunaan Hadissoft ini? Pertama itu bisa bagi mahasiswa ilmu hadis, bisa bagi yang skripsi atau yang suka mengerjakan tugas itu bisa dipakai untuk mencari hadis ke sumber primer. Jadi kalau kita mencari hadis ya ke sumber primer. Sumber primer maksudnya ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kita primer. Jangan ke sumber sekunder, karena itu sumber-sumber sekunder itu mengutip dari sumber primer, jadi lebih baik kita ke sumber primernya saja. Dan dalam metode penelitian itu kan ada hierarki. Kita tidak usah bahas itulah, langsung saja lah. Nah, pada kesempatan kali ini kegunaan Hadissoft itu sendiri bisa untuk mencari hadis. Ya tentu saja karena itu software hadis ya, bisa untuk mencari hadis. Mencari hadis bagaimana? Mencari hadis misalnya kita butuh nih hadis untuk ceramah nih, tapi kita tidak tahu hadisnya di mana dan tidak tahu itu gimana cara mencarinya. Ya sebenarnya bisa sih, lebih gampang nyari di Google ya. Tapi kan di Google kadang tidak valid datanya, banyak dimanipulasi, banyak. Kita tidak tahu data Google yang valid, yang enggak, yang mana. Maka saya sarankan mencari lewat software hadis yang akan saya tutorialkan ini. Namanya adalah Hadissoft. Hadissoft itu apa? Hadissoft itu ya software hadis yang berisi kitab-kitab primer. Wah, panjangan ini videonya. Langsung saja lah ya, saya kasih tutorialnya. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan untuk mendownload aplikasi software Hadissoft ini, itu buka dulu link yang saya berikan di sini, di bawah, di kolom di bawah lah, di deskripsi. Nah, tapi jika teman-teman takut, saya tidak mau membuka link itu, takutnya ada malware atau apa yang disisipkan oleh saya, maka bisa saja ini saya kasih tutorialnya langsung dari Google. Bagaimana cara mendownloadnya dari Google? Google kan lebih aman ya, soalnya saya nggak punya akses ke semua web-web di Google ini ya. Nah, ini langsung saja teman-teman buka, tulis di Google-nya itu download Hadissoft ini seperti yang ada di layar saya ini, download Hadissoft. Kemudian klik yang ini, yang internet archive ini. Nah, internet archive setup Hadissoft. Home sweet home. Nah, nantinya akan muncul laman seperti ini. Teman-teman langsung saja ke bawah. Nah, klik ini, download ini. Klik download ini ya teman-teman. Nantinya, oke, saya cut dulu videonya karena kepanjangan. Nah, nantinya setelah mendownload, teman-teman tinggal buka di unduhannya, di unduhan di laptopnya, di File Explorer-nya. Teman-teman cari saja, ya kan, File Explorer namanya ini kan. Nah ya, di filenya lah, di file, tempat file-file itu cari di unduhan, nanti akan ada Hadissoft seperti ini ya, aplikasi Hadissoft seperti yang itu, seperti yang saya tunjukkan itu. Nah, nantinya itu tinggal diklik-klik saja teman-teman, klik next, finish ya, seperti itulah, seperti download aplikasi biasa. Nah, setelah itu di install, nantinya akan muncul seperti ini di desktop teman-teman. Nah, muncul tuh seperti di atas itu, di desktop teman-teman. Nah, setelah muncul di desktop teman-teman seperti tadi, diklik saja, itulah aplikasinya Hadissoft. Oke lah, pertama cobalah kita bedah ya, bagaimana cara menggunakan software Hadissoft ini. Ya, pertama di sini ada daftar kitab-kitabnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, ya sampai ini berlebih ya. Biasanya kitab-kitab ya, biasanya software seperti ini cuman dibatasi kutubus tis'ah, karena biasanya orang takhrij itu
di Kutubutis. Tapi ini berlebih, justru bagus kalau berlebih. Jadi teman-teman bisa cari di kitab-kitab lain, siapa tahu kan. Ya, for your information saja ya, banyak loh hadis di Sahih Bukhari itu tapi yang tidak ada di Sahih Bukhari tapi ada di kitab-kitab lain selain Sahih Bukhari. Memang Sahih Bukhari itu kitab paling sahih setelah Quran, tapi bukan kitab yang paling lengkap. Ya udah, langsung saja lah kita cari hadis. Misalnya teman-teman situasi bulan Ramadan ya, pengen ceramah tentang apa? Ceramah tentang zakat. Oke, kita cari saja di sini. Kita klik saja di tempat pencarian ini, zakat. Enter. Nah, di sini teman-teman akan menemukan, sekali mengklik saja zakat, teman-teman akan menemukan hadis yang bejibun, sangat banyak sekali jumlahnya, yang saya yakin teman-teman juga tidak akan pakai semua hadis ini kalau mau ceramah tentang zakat. Tapi bagus lah, dapat banyak kan, bisa pilih-pilih mana yang lebih simple atau mana yang lebih sesuai kebutuhan. Di sini ada dari Sahih Bukhari 117. Nah, ini lengkap ya. Lengkap ini. Di babnya juga ada, ini letaknya di kitab apa. Kitab itu ya bab. Kalau bab ya subbab dari kitab dari babnya itu. Nah, ini di kitab permulaan wahyu. Ini semuanya lengkap, teman-teman. Kemudian satu permasalahannya, kalau dalam metode dalam penelitian hadis itu biasanya takhrijnya atau pencarian hadisnya itu dibatasi kutubut tis'ah saja. Lalu bagaimana, ini kan banyak. Ya gampang saja, tinggal kita nonaktifkan seperti ini, kita klik Musa'ab Ibnu Hibban tidak termasuk Kutubutis A. Ini hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apa ini yang lebih ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada rekutnya juga tidak ya? Sorry. Nah, lah ini kita klik lagi zakat. Muncullah yang di Kutubutis A saja. Itu pembahasan pertama ya, tentang bagaimana cara mencari hadis. Ya, kemudian gimana kalau kita mau lihat skema sanad hadisnya? Nih. Aduh, ini bagaimana nih cara memindahkan ini? Nah, kita klik saja ini bagian rantai ini. Di sini ada Sakhr ibn Umayyah. Mana ya? Sakhr ibn Umayyah ini siapa? Sakhr ibn Umayyah ini nama asli Abu Sufyan ya. Jadi ini hadisnya di Abu Sufyan. Kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Ubaidillah bin Mas'ud. Nah, untuk mengetahui ini juga bisa dipakai ya untuk mengetahui status dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Misalnya kita mau tahu Yaman Al-Hakam bin Nafi ini siapa, kok saya tidak kenal. Tinggal diklik saja di sini. Siapa itu? Yaman Al-Hakam bin Nafi. Ya, tinggal klik saja ini. Maka akan muncul semuanya. Kita bisa mengenal dia dari tinggal klik satu tombol saja. Ini muncul semua nih. Ini ya, nama kunyahnya Abu Yaman. Tahun wafatnya ada. Bahkan komentar ulama-ulama terkait dia juga ada di sini. Yahya bin Ma'in mengomentari dia, Siko Abu Hatim Ar-Razi mengomentari dia, Siko Soduk. Al-Ajili mengomentari dia, Laba Sabihi. Ya, begitu teman-teman untuk mengetahui skema sanadnya. Oke, saya pause dulu ya karena ini aplikasinya ngebug. Ini for your information juga, ini aplikasinya nggak bisa ini, gimana cara mengembalikannya? Oh, bisa diklik ininya langsung, diklik saja ini ya. Kalau mau menghilangkan tadi itu. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, itu cara copy. Kan ini capek ya kalau kita harus copy semua, belum nanti kalau wordnya kebalik segala macam, capek. Ini saya beritahu bagaimana cara mengcopy, sekali klik langsung bisa di copy ke Word, teman-teman. Ya tentunya harus dirapikan lagi, diratakan lagi segala macam, tapi ya lebih simpel daripada copy manual. Ya tinggal klik saja ini tombol copy ini, klik. Ya saya tidak bisa contohkan ya teman-teman, soalnya screen recorder saya ini burik ya, bawaan dari Telkomsel, bawaan dari Microsoft ini. Nah, pokoknya teman-teman tinggal klik saja ini tombol copy, lalu balik ke Word teman-teman, langsung paste. Itu muncul, tadi sudah saya coba. Kalau nggak muncul, komen saja di bawah, marah-marah aja, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Ya udah begitu teman-teman cara kopinya. Apalagi ya yang mau saya jelaskan ya, sepertinya segitu dulu lah. Ya gini ya teman-teman, saya baru ingat ya, ini mungkin perlu saya sampaikan juga.
Kenapa ini kan masih satu video. Nah, oke teman-teman, ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman. Jika seandainya saya tidak cuma mau cari satu hadis, tapi saya mau baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, bisakah di software ini? Tentu saja bisa. Teman-teman tinggal klik saja ini kitab di ujung kiri ini, lihat kursor saya ini di ujung kiri, daftar buku, daftar kitab. Nah, di sini ada list kitab yang kira-kira mau teman-teman baca, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Contohnya saya mau baca kitab Imam Malik, Muwatta Malik. Kita klik saja kitabnya. Nah, ini mulai dari bab paling pertama, kitab paling pertama yaitu kitab-kitab waktu-waktu sholat. Wah, saya nggak tahu ya Muwatta ini pertamanya apa. Bukhari saya tahu nih, Badaul Wahyu, permulaan wahyu. Ini benar. Bukhari itu bab pertama, kitab pertama itu kitab permulaan wahyu. Ya, ini lengkap ya dari awal sampai akhir lengkap. Kemudian kalau kita klik kitab, misalnya kita mau cari hadis di kitab zakat. Nah, ini klik saja kitab zakatnya. Kemudian saya juga tahu babnya ini, babnya di sedekah dapat menghapuskan dosa. Klik saja langsung. Cari saja hadisnya di sini. Ya, ini harus diperhatikan juga ya di sininya. Kalau sudah berubah bab berarti udah bukan bab yang sama lagi nih, kan udah berubah bab ya. Tadi bagi pelayan yang bersedekah, yang ini bagi istri yang bersedekah, udah beda bab. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Ya begitulah. Ya mungkin sekian dulu ya video untuk Hadissoft ini ya, karena Hadissoft ini hitungannya aplikasi gampang loh untuk dikuasai, di-download dan dikuasai. Lagian juga gratis, ini aplikasi offline tapi sangat membantu terutama buat anak-anak mahasiswa ilmu hadis di seluruh Indonesia. Kita kalau mentakhrij itu bisa dua caranya. Pertama takhrij manual, yang kedua takhrij konvensional. Wah, ini bahasa keren banget. Takhrij manual ya dengan buku, kita pergi ke toko buku, toko kitab, kita beli kitabnya, terus kita cari hadisnya satu-satu. Tentu saja itu kemang sekali ya kalau nyari seperti itu. Pegel banget kita kalau mau cari hadis seperti itu. Apalagi kita tidak tahu hadisnya di kitab mana, di bab mana. Nah, yang kedua itu takhrij konvensional seperti ini dengan software ini, tentu saja jauh lebih mudah daripada kita harus beli kitab, dan lebih murah juga daripada kita harus beli kitab. Kita tinggal klik saja kan di sini. Misalnya kita mau cari kurma. Wah, muncul ratusan hadis tentang kurma di banyak kitab. Kita tidak perlu beli kitabnya, tidak perlu buka-buka halamannya, kita langsung dapat. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Hadissoft itu mudah dan menyenangkan bukan? Ya tentu saja. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya kita bahas software hadis yang lainnya. Tergantung dosen saya kasih tugasnya apa. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.